Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yogi Ismanauri dengan NWM 2464038. Sini saya akan mempresentasikan hasil laporan tugas proyek teknik lalu lintas pada Jalan Diponegoro Ungaran Kabupaten Semarang dengan dosen pengampu Insinyur Agustina Wardani STMT. Pertama adalah latar belakang. Kondisi wilayah Ungaran merupakan kawasan strategis di Kabupaten Semarang dalam bidang perdagangan, jasa, pendidikan, dan pemerintahan. Terletak di jalur utama penghubung Kota Semarang, wilayah selatan Jawa Tengah. Tingkat pergerakan kendaraan sangat tinggi setiap hari, terutama kendaraan antara kota dan antar provinsi. Volume tinggi tanpa kapasitas memadai mengakibatkan kemacetan dan penurunan tingkat pelayanan jalan. Lalu ada permasalahan Jalan Diponegoro. Yang pertama adalah Jalan Diponegoro adalah jalur utama yang menghubungkan pusat pemerintahan, perdagangan, sekolah, dan pemukiman. Kedua dilalui kendaraan angkutan umum, kendaraan pribadi, dan kendaraan barang. Yang ketiga, aktivitas samping jalan tinggi, yaitu parkir di badan jalan, kendaraan keluar masuk, jalan kaki, dan pedagang kaki lima. Keempat, kondisi tersebut menurunkan kapasitas efektif dan tingkat pelayanan jalan. Yang kelima, diperlukan penelitian analisis lalu lintas sebagai bahan evaluasi pengelolaan lalu lintas. Lalu ada lokasi penelitian bertempat di Jalan Diponegoro, Ungaran, Kabupaten Semarang, dengan 2/2 tak terbagi UD tipe jalannya, lebar jalan masing-masing 7 meter, lebar bahu masing-masing 1,5 meter, dengan lingkungan perdagangan permukiman, dan hambatan termasuk sedang ke tinggi. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik arus lalu lintas berdasarkan volume kecepatan dan kepadatan kendaraan. Yang kedua, bagaimana kapasitas jalan berdasarkan kondisi geometrik dan hambatan samping yang ada. Ketiga, bagaimana tingkat pelayanan jalan atau level of service berdasarkan perbandingan volume dan kapasitas. Tujuan penelitian yaitu yang pertama, mengetahui karakteristik arus lalu lintas, volume, kecepatan, kepadatan pada ruas jalan Diponegoro. Yang kedua, menganalisis kapasitas jalan berdasarkan kondisi geometri jalan dan tingkat hambatan samping. Ketiga, mengetahui level of service atau loss berdasarkan perbandingan volume lalu lintas dengan kapasitas jalan. Lalu ada manfaat penelitian, yaitu pertama manfaat akademis. Pertama, sarana penerapan ilmu rekayasa lalu lintas dalam analisis volume kapasitas dan LOS. Menambah wawasan kondisi lalu lintas perkotaan. Tiga, referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang transportasi. Dan keempat, mengembangkan kemampuan survei dan analisis data lalu lintas secara kuantitatif. Manfaat praktisnya yang pertama memberikan informasi kondisi lalu lintas, kapasitas, dan pelayanan jalan. Kedua, bahan pertimbangan instansi dalam evaluasi dan pengelolaan lalu lintas. Ketiga, mendukung perencanaan transportasi guna meningkatkan kenyamanan dan keselamatan. Keempat, dasar pengambilan kebijakan manajemen lalu lintas di kawasan Ungaran. Terus ada tinjauan pustaka karakteristik lalu lintas. Yang pertama ada tentang rumus volume lalu lintas atau Q, yaitu Q sama dengan N bagi T. Ada jumlah kendaraan yang melewati titik tertentu per satuan waktu. Ada dipengaruhi tata guna lahan, kepemilikan kendaraan, jam operasional. Lalu konversi ke SMP yaitu MC kali 2,5 untuk kendaraan ringan. Lalu LV untuk kendaraan sedang dikali 1, HV untuk kendaraan berat dikali 1,2. Lalu ada kecepatan lalu lintas dengan rumus V sama dengan S bagi T. Dengan karakteristik jarak yang ditempuh per satuan waktu. Dipengaruhi oleh geometrik jalan, hambatan samping, perilaku pengemudi. Lalu semakin tinggi volume, maka kecepatan cenderung menurun. Lalu ada kepadatan lalu lintas atau D. Dengan rumus Q sama dengan V kali D. Dengan karakteristik jumlah kendaraan per satuan panjang jalan atau kendaraan per kilometer. Kedua, kepadatan tinggi, lalu ruang gerak terbatas dan kecepatannya akan menurun. Hubungannya yaitu Q sama dengan V kali D dari ketentuan MKJI tahun 1997. Terus selanjutnya ada kapasitas jalan dengan rumus C sama dengan general kali FCW kali FCSB kali FCSF kali FCCS dengan
Penjelasan C0 sama dengan kapasitas dasar, FCW faktor penyesuaian lebar jalan, FCSP faktor pemisah arah lalu lintas, FCSF faktor hambatan samping, FCCS faktor ukuran kota. Lalu ada penjelasan tentang derajat kejenuhan DS sama dengan Q per C. Untuk derajat kejenuhan dari 0,75 stabil, 0, kurang dari 75 stabil, 0,75 sampai 0,85 mulai padat, 0,85 sampai 1 mendekati jenuh, lalu lebih dari 1 sudah masuk macet. Untuk tingkat kelainan jalan atau loss dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu A sangat lancar, B harus stabil, C stabil interaksi meningkat, D mendekati tidak stabil, E kapasitas kapasitas maksimal, F macet atau antri. Terus ada data-data yang dibutuhkan. Yang pertama ada volume lalu lintas, yaitu jumlah MCLV/HV per 15 menit interval waktu survei. Kedua ada geometri jalan, lebar jalur, jumlah jalur, kondisi bau, dan median jalan. Lalu ada hambatan samping, yaitu parkir, kendaraan keluar masuk, jalan kaki, pedagang kaki lima, lalu kecepatan kendaraan, data sekunder, dan dokumentasi. Lalu ada alat dan bahan yang dibutuhkan untuk survei. Yang pertama ada pencatatan jumlah kendaraan per jenis dengan interval 15 menit. Aplikasi traffic counter untuk menghitung kendaraan MCLV dan HV secara digital. Lalu ada stopwatch untuk mengukur waktu tempuh jarak 200 meter untuk survei kecepatan. Lalu ada meteran untuk mengukur lebar jalan, lebar bahu, dan geometri jalan. Lalu ada kamera atau smartphone untuk dokumentasi kondisi lapangan dan hambatan samping. Lalu ada alat tulis untuk mencatat hasil pengamatan dan data hambatan samping secara sementara. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Yang pertama, survei lapangan, yaitu survei volume lalu lintas menghitung MCLV HV setiap 15 menit, survei geometri jalan, pengukar lebar jalan terbau dan median, survei hambatan samping, frekuensi parkir, kendaraan berhenti, pejalan kaki lima, dan pejalan kaki, lalu survei kecepatan, itu waktu tempuh 200 meter dengan stopwatch. Lalu ada waktu dan jenis penelitian. Ada dua jenis waktu penelitian puncak, yaitu pada puncak pagi jam 6 sampai jam 9 dan puncak sore jam 15 sampai 18. Lalu ada metode analisis data yang dikutip dari MKCI tahun 1997. Yang pertama ada analisis volume, yaitu konversi kendaraan ke SMP dengan rumus MC atau kendaraan ringan motor dikali dengan 0,25, LV atau kendaraan sedang yaitu biasanya mobil dikali dengan 1, terus HV atau kendaraan berat dikali 1,2. Lalu ada analisis kecepatan arus bebas dengan rumus FV sama dengan dalam kurung FV0 plus FVW kali FFV SF kali FFV CS. Lalu ada yang ketiga analisis hambatan samping, yaitu frekuensi aktivitas samping di kelas HS. Yang keempat ada analisis kapasitas dengan rumus C sama dengan C0 kali FCW kali FCSP kali FCSF kali FCCS. Yang kelima ada derajat kejenuhan DS sama dengan Q kali C. Yang keenam ada tingkat pelayanan atau LOS, yaitu LOS ada kelasnya A sampai F berdasarkan nilai DS nantinya. Lalu ada perhitungan nilai arus lalu lintas dari arah kota Semarang yang seperti pada gambar. Lebih lengkapnya bisa dilihat pada laporan. Lalu juga ada grafik volume lalu lintas perbandingan dua arah. Lalu ada grafik volume lalu lintas dari arah Salatiga dan terlihat pada grafik tersebut. Lalu ada analisis hambatan samping. Data-datanya seperti pada gambar dan lebih lengkapnya bisa dilihat pada laporan.
Lalu ada analisis kecepatan kendaraan pada jarak 200 meter dengan hasil yang ada pada sebelah kanan dan grafiknya ada pada sebelah kiri. Lalu ada analisis kecepatan arus bebas dengan rumus FV sama dengan FV0 plus FVB kali FFV SF kali FFV CS dengan parameter atau ketentuan jalan seperti pada yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Lalu ada analisis kapasitas jalan dengan rumus C sama dengan C0 kali FJW kali FJSB kali FJSF kali FJCS. Yang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dengan parameter CO yaitu kapasitas dasar, FJW lebar jalan, FJSB pemisah arah, FJSF hambatan samping, FJCS ukuran kota, dan C kapasitas. Dengan ketentuan yang ada seperti pada itu, dengan hasilnya yaitu 2813 SMP per jam. Lalu ada analisis derajat kejenuhan atau DS. Rupanya seperti pada yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dengan hasilnya yaitu DS 0,4795 kurang dari 0,75 artinya kondisi lalu lintas di sana masih stabil. Lalu ada analisis tingkat pelayanan jalan atau LOS dengan hasil yang sudah ada yaitu terkait dengan DS dengan rata-rata yaitu 0,4795. Maka dihasilkan jalan tersebut termasuk pada loss B atau loss C, antara loss B dan loss C harus stabil dan stabil interaksi. Lalu selanjutnya ada kesimpulan yang pertama yaitu kendaraan dominan adalah sepeda motor atau LMC dan kendaraan ringan atau LV pada jam puncak tertinggi terjadi pada pukul 6 sampai 7 pagi. Hambatan yang kedua, hambatan samping dikategorikan sedang sampai tinggi akibat aktivitas pertokoan, sekolah, dan area parkir di sepanjang jalan Diponegoro. Yang ketiga, ada kecepatan arus bebas atau FV, yaitu didapatkan 40,92 km per jam. Untuk kedua arah, kendaraan masih dapat bergerak cukup lancar. Yang keempat, kapasitas jalan didapatkan nilai 2,755 untuk arah Semarang dan 2813 untuk arah Salatiga dan sudah sesuai dengan MKJI 1997. Yang kelima, ada derajat kejenuhan atau DS didapatkan nilai 0,495 untuk arah Semarang dan 0,469 untuk arah Salatiga dengan didapatkan rata-rata yaitu 0,4795 dan itu masih stabil. Yang terakhir, yang keenam, tingkat pelayanan jalan atau LOS termasuk pada tingkatan B ke C dengan artian yaitu arusnya masih stabil, kecepatannya sedikit terbatas, kendaraan masih bergerak dengan baik, atau bisa disebut dengan ramai lancar. Dan terakhir untuk sarannya yaitu penertiban parkirnya, yaitu karena masih banyak kendaraan-kendaraan yang parkir di badan jalan dan itu dapat menyebabkan hambatan samping atau menyebabkan kelancaran kelancaran arus lalu lintasnya terhambat. Yang kedua ada pengaturan jam sibuk. Yang ketiga ada kedisiplinan pengguna. Yang keempat ada penambahan fasilitas pendukung. Dan yang kelima penelitian lanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.